Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat menyambung kembali dalam pembahasan kita tentang kitab tauhid, yaitu kitab tauhid li Syekh Muhammad Ibn Abil Wahhab rahimahullahu taala. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang babu fadli tauhid, bab tentang keutamaan tauhid. Dan kita membahas ayat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang dimaksud di sini amanu billah wa wahadullaha ta'ala. Itu orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka mentauhidkan Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur aduk atau tidak menodai, tidak mencacati imannya dengan kezaliman. Maka bagi mereka keamanan, kedamaian, dan bagi mereka adalah petunjuk. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama tentang relevansi hadis ayat ini dengan bab keutamaan tauhid. Kemudian penafsiran dari ayat yang kita bacakan dari penjelasan para ulama. Tapi kita akan menekankan pada poin yang terakhir dari ayat ini, yaitu makna zalim yang terdapat pada surah Al-An'am tersebut. Itu surah yang ke-6 pada ayat yang ke-82. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini? Karena zalim di dalam ayat ini dengan disiyak nakirah, yaitu dengan isim nakirah. Zalim tentunya ada 3 macam zalim. Jadi zalim dalam pembahasan para ulama bahwa zalim itu terbagi kepada 3, yaitu adlamu dzulmi wa huwa syirku,
wal kufru. Yang pertama adalah dzulmul insan nafsahu. Yang ketiga adalah dzulmul insan ghairahu. Bahwa zalim itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah zalim yang paling besar, yang dinamakan dengan adlamu dzulmin. Zalim yang paling besar adalah asyirku. Asyirku fi haqqillah. Syirik dalam hak Allah. Syawa'un kana fi rububiyatihi au fi uluhiyatihi au fi asma'ihi wa sifatihi. Dan syirik itu masuk di dalamnya baik syirik dalam rububiyahnya atau syirik dalam uluhiyahnya atau syirik dalam nama dan sifatnya. Maka ini dinamakan adlamu dzulmin. Artinya zalim yang paling zalim, zalim yang paling besar. Kemudian juga zalim yang paling besar masuk di dalamnya adalah al-kafir, al-kufru, al-kufru, yaitu kufur. Karena Allah berfirman, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu mereka orang-orang yang berbuat zalim. Jadi dengan semua bentuk kekafiran itu kafir adalah zalim. Tapi ada zalim yang kedua, yaitu dzulmun duna zulmin. Artinya adalah zalim yang bukan syirik, zalim yang bukan kufur. Atau dalam makna lain, zalim yang pelakunya tidak keluar dari Islam, zalim yang pelakunya tidak kekal di neraka. Maka dinamakan dzulmun duna dzulmin. Artinya zalim yang bukan dimaksud dengan zalim yang artinya syirik, yang itu mukhrij an millati dinil Islam, sahibuhu muhalladun finnar. Zalim yang bukan pelakunya syirik, yang dia keluar dari Islam, atau zalim yang tidak dihukumi dengan kafir, tidak dihukumi dengan kufur, zalim yang pelakunya juga tidak kekal di neraka. Kekal di neraka. Maka itu dinamakan adlamu dzulmin. Tapi kalau dzulmun duna dzulmin adalah zalim yang pelakunya tidak kafir, yang pelakunya tidak kekal di neraka, yaitu dzulmul insan nafsahu, yaitu zalimnya manusia kepada dirinya sendiri. Jadi orang menzalimi dirinya sendiri. Qala ulama wa hadza nau'an. Dan ini ada dua jenis. Dzulmun insan nafsahu. Orang mendolimi dirinya sendiri. Itu ada dua jenis. Seperti apa? Ka'an yakuna ar-rajulu la yu'ti li nafsihi haqqahu minan naum asalan
wa minat ta'ami wa minasyarab. Yang pertama, zalim manusia kepada dirinya sendiri, seperti orang tidak memberikan hak dirinya. Hak diri ini seperti an-naum wal aklu wasyurbu warrahah. Seperti hak diri manusia yang memang Allah Ta'ala tetapkan bagi manusia. Hak diri seperti untuk tidur, untuk makan, untuk minum, untuk beristirahat. Maka orang tidak boleh melampaui batasan-batasan hak juga yang berkaitan dengan manusia. Artinya tidak boleh orang membiarkan dirinya tidak makan, tidak boleh orang membiarkan dirinya tidak minum, orang tidak boleh membiarkan dirinya untuk tidak beristirahat. Itu termasuk zalim. Bahkan kalaupun orang ingin melaksanakan ibadah kepada Allah, as-saumi was-salati wa ila ghairi dzalika minal ibadah, fala yajuzu lahu an yadlima nafsahu bi an la yu'tiya li nafsihi haqqahu. Bahkan seandainya orang ibadah kepada Allah, maka orang tidak boleh dengan alasan ibadah kepada Allah mengharamkan hak dirinya, tidak memberikan kepada dirinya haknya. Seperti umpamanya dengan alasan ibadah tidak tidur, dengan alasan dia ibadah tidak pernah buka, dengan alasan ibadah dia tidak beristirahat, maka itu dilarang dalam Islam. Karena diri manusia telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, yang dimaksud manusia mendolimi dirinya, yaitu anal insan yatruku nafsahu ila amalin aw ila syai'in ma yatarattabu bidzalika husulul uqubatillah bitarkil wajibat wa bintihaki al manhiyat. Yang kedua, yang dimaksud orang mendolimi dirinya sendiri adalah di mana seseorang melakukan sesuatu yang dengan sebabnya jadi membiarkan dirinya, hawa nafsunya membiarkan dirinya melakukan sesuatu yang dengan sebabnya akan datang ukubah Allah, akan datang siksa Allah. Seperti orang itu meninggalkan perintah atau melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman taraka salata faqad dzalama nafsah wa man taraka as-sauma fi syahri Ramadan faqad balagha al-bulugh fa huwa qad dzalama nafsahu ila akhiri, yani kalam mimma yata'allaq bil amal. Artinya kalau orang meninggalkan salat dan dia telah sampai kepadanya waktu balik, maka ia telah mendolimi dirinya. Barang siapa yang meninggalkan puasa setelah dia balik, maka dia telah mendolimi dirinya. Karena orang yang meninggalkan perintah Allah itu telah dijelaskan tentang adanya ukubah. Wa man syarabal khamra aw zana aw syaraka
faqad dzalama nafsahu. Orang siapa yang meminum khamr kemudian dia berzina atau dia mencuri atau dia melakukan apa yang diharamkan Allah, maka sungguh dia telah mendolimi dirinya sendiri. Jadi telah mendolimi dirinya sendiri. Adapun yang ketiga adalah dzulmun insan ghairahu. Yang ketiga adalah orang mendolimi pihak orang lain. Artinya mendolimi pihak orang lain. Artinya mendolimi sesama manusia. Yaitu apa? Dengan cara orang itu melanggar jinayat, yaitu yang berkaitan dengan muharramat yang diharamkan fi huquqil insan, yang diharamkan dalam hak-hak kemanusiaan, atau kita mungkin mengenalnya sekarang yang dinamakan dengan hak asasi manusia, yaitu yang berkaitan dengan 3 hal. Jadi berkaitan dengan 3 hal: an-nafsu, al-amwal, al-mal, al-amwal, wal arad. Di mana orang mendolimi sesama pada intinya adalah berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama an-nafsu, jiwa. Jadi berkaitan dengan jiwa. Jiwa ini seperti al-qatlu wa darbu wa anwa'ul adha, seperti memukul, membunuh, atau bermacam-macam bentuk kedoliman dalam arti menyakiti fisik orang lain. Sedangkan yang kedua adalah berkaitan dengan amwal, yaitu mengambil hak orang lain berupa harta atau kepemilikan, baik harta atau mungkin benda atau apa saja. Sedangkan yang ketiga adalah berkaitan dengan yang dinamakan kehormatan, ya, berkaitan dengan hormatan. Nah, ini berkaitan dengan seperti kasubi, walakni, wal qadfi. Seperti apa? Seperti melaknat, menghina, menuduh orang berzina, atau berbuat apa-apa yang dinamakan pencemaran nama baik dalam bahasa kita dalam dunia. Itu namanya zalim. Dan zalim ini berbeda-beda hukumnya. Man mata ala dzulmin wa huwa syirk la yaghfiruhullah fa huwa mukhalladun finnar. Barang siapa yang masuk kepada zalim yang pertama, artinya barang siapa yang mati dalam zalim yang pertama, yaitu syirik atau kufur, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jadi Allah tidak akan mengampuninya, ya. Dengan dalil innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun yang kedua, dzulmul insani nafsahu, maka itu pada makom yang dinamakan rahmat Allah. Fa innallaha ta'ala yaghfiru liman yasha. Adapun yang kedua, pada makom rahmat Allah, fadlun, ada karunia Allah kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah walaupun melakukan bentuk kezaliman terhadap dirinya, yaitu dengan bitarkil manhiyat, bitarkil wajibat atau fi'lul manhiyat, maka itu makomnya tahta masyiatillah, artinya berada di bawah masya Allah. Allah bisa mengampuni, Allah terkadang tidak mengampuninya,
Adapun yang ketiga, yaitu yang dinamakan dolim kepada sesama manusia, fa in mata, apabila seorang itu mati dan dia belum mendapatkan pengampunan, pemaafan dari pelaku atau dari yang didoliminya, maka yang harus kita tahu bahwa kedoliman manusia kepada manusia, jika tidak ditegakkan hukumannya di dunia dan jika tidak ada pemaafan di dunia, maka itu berkaitan dengan iqamatul hudud fi yaumi arasatil qiyamah. Jadi perlu diperhatikan bahwa dolim yang kaitannya adalah dengan hak adami, maka kedoliman ini akan ditegakkan hukumnya yaumal qiyamah, ketika tidak ditegakkan di dunia. Ya, dari contohnya tadi yang membunuh kemudian tidak ditegakkan qisas, yang mencuri tidak ditegakkan potong tangan, ya, yang melakukan kedoliman tidak dilakukan penegakan hukum di dunia, atau orang yang melakukan kedoliman dan dia tidak meminta maaf dan tidak mendapatkan maaf di dunia, maka akan ditegakkan qisas nanti yaumal qiyamah, ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya kita lihat dua hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Faqala qail minas sahabah, man la dinarolahu wala dirhama. Maka salah seorang sahabat berkata, yang dinamakan orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dinar, tidak punya uang perak, ya. Maka dikatakan, kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, manjaa yani fi yaumil qiyamah ila arasil qiyamah bi salatihi wa saumihi wa zakatihi wa hajjihi wa ila akhir min amalihi, yaitu orang-orang yang datang di arasatil qiyamah dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan birrul walidainnya, dengan sodakohnya, lakin qad syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada wa hada. Tapi sayang, dia telah melakukan bentuk-bentuk kezaliman kepada sesama manusia, memukul, mencaci, mencela, menuduh, membunuh, mengambil harta orang. Maka disebutkan di situ orang-orang yang terdolimi di dunia itu mengambil amal-amal kebaikan dia. Jadi amal-amal kebaikan dia, salatnya diambil, puasanya diambil, zakatnya diambil, sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikannya, maka dilemparkan keburukan orang yang dizalimi kepada pelaku kezaliman di dunia itu, sehingga dilemparlah ke api neraka. Artinya amal kebaikannya diambil oleh orang yang terzalimi. Ini menunjukkan adanya hukuman bagi orang yang melakukan kezaliman di dunia dan belum selesai di dunia, maka akan diambil nanti yaumul qiyamah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika manusia itu masuk surga, berbeda-beda, ada yang masuk surga sekaligus, ada di antara kita tentunya yang melewati sirat, melewati jembatan di atas neraka, kemudian sampailah di kontoroh. Kontoroh menurut sebagian para ulama adalah akhiru jisr, akhir dari jembatan yang berada di atas neraka. Sebagian para ulama mengatakan al-kontoroh
jisrun akhar. Qantara adalah jembatan lain. Maka di situ dilakukanlah kisos. Jadi penegakan kisos, segala sesuatu yang kita lakukan bentuk kedzaliman kepada manusia walaupun kecil, sampai disebutkan kedzaliman kepada binatang. Artinya kalau kita pernah memukul kucing, memukul kambing atau memukul unta, memukul kuda di atas kewajarannya, ketika antum menunggangi kuda dipaksa untuk membawa beban melebihinya, maka nanti yaumal kiamah akan ditegakkan kisosnya. Dalam bahasa Sunda, lulubaran. Karena orang yang masuk ke surga itu dalam keadaan bersih. Jadi tidak ada dosa yang dibawa berupa dosa kita kepada Allah, dan tidak boleh ada kedzaliman sesama manusia. Jadi artinya orang yang masuk surga itu telah selesai dari semua bentuk-bentuk masalah, tidak ada dosa dan juga tidak ada kedzaliman dengan sesama manusia. Ya, itu karena tidak ada gil, tidak ada dendam, tidak ada kebencian lagi nanti yaumal kiamah. Maksudnya yaumal kiamah ketika udah masuk ke surga. Nah, ini yang berkaitan dengan zalim yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, kemudian kita pahami di sini zalim yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi zalim yang dimaksud dalam ayat ini, zalim yang dimaksud dengan ayat ini apakah semua zalim atau yang dinamakan amun mahsusun, umum tapi khusus. Jadi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Apakah zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah umum, yaitu zalim yang tidak tiga tadi, adlamu dzulmin, dzulmul insani nafsahu, dzulmul insani ghairuhu, atau lebih spesifik yang dimaksud dengan zalim walaupun disebutkan dengan redaksi nakirah umum, tapi dikatakan oleh para ulama amun maksus, yaitu umum yang dimaksud dengan khusus, yaitu syirik, yaitu yang dinamakan adlamu dzulmin, berdasarkan ayat pada surah Luqman, innasyirka ladzulmun adzim. Nah, tapi para ulama boleh mengambil jalan tengah untuk memaknai zalim yang ada dalam ayat ini. Jadi yang ada dalam ayat ini, maksudnya begini, kalau yang dimaksud penapian keamanan secara mutlak, yakni nafyul amni, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan. Mafhum mukhalafahnya, orang yang menodai, mencacati atau mencampur aduki imannya dengan kezaliman, mereka dihilangkan atau ditiadakan keamanan kedamaian secara mutlak, secara menyeluruh, maka yang dimaksud adalah syirkul akbar. Jadi yang dimaksud adalah syirkul akbar. Tapi kalau yang dimaksud penapian keamanan dengan makna lain dalam arti al-amnu nau'an, amnul mutlak, mutlakul amni. Apabila yang dimaksud dengan aman di sini adalah dua makna, yaitu al-amnul mutlak, maka yang dimaksud dengan al-amnul mutlak itu adalah menafikan syirik dan menafikan semua bentuk kedzaliman yang lain. Jadi berarti di sini mengandung makna yang khusus,
Jadi mengandung makna yang umum. Jadi menafikan dari semua bentuk kezaliman. Dalam arti kalau al-amnul mutlak, aman yang sempurna, artinya tidak mendapatkan kesulitan di arastul qiyamah, tidak mendapatkan kesulitan di alam kubur, tidak mendapatkan kesulitan di sirat, dan dia masuk surga sekaligus, maka penafian dolim, maka yang dimaksud semua bentuk dolim, yaitu dolim syirik, dolim kepada diri, dolim kepada yang lain. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah mutlaqul amni, artinya semua orang yang mentauhidkan Allah selama tidak syirik, maka dia akan mendapatkan keamanan, walaupun amannya tidak mutlak. Yang maksudnya masuk surga walaupun mungkin ke neraka dulu. Jadi masuk surga walaupun mungkin dia ke neraka terlebih dahulu. Maka ini yang dinamakan mutlaqul amni. Di mana salah satu keutamaan tauhid dan keutamaan tidak menyekutukan Allah, artinya mentauhidkan dan tidak menyekutukan Allah, maka keutamaannya itu dijamin masuk surganya. Tapi penjaminan masuk surga tidak berarti tidak masuk neraka. Karena masuk neraka itu imma melakukan syirik, imma melakukan kedzaliman kepada diri dengan melakukan maksiat, atau melakukan kedzaliman kepada yang lain yang dinamakan dengan istilah i'tida. Orang bisa masuk neraka karena membunuh, orang bisa masuk neraka karena tidak sholat, orang bisa masuk neraka karena khomer, orang bisa masuk neraka karena riba. Nah, maka menunjukkan pelaku riba, pelaku zina, pelaku peminum khomer diancam neraka. Tapi kalau dia bertauhid, maka tidak akan kekal di nerakanya. Itu yang dimaksud dengan kalimat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka dibahas oleh para ulama, tamamul amni bihasbi tamamil imani. Jadi kesempurnaan kedamaian, keamanan itu ditinjau dari sisi keutamaan imannya. Jadi artinya man haqqaqat tauhidahu, jadi siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka Allah memberikan keamanan yang sempurna, keamanan yang mutlak. Tapi kalau dia bertauhid dan dia ada kholal itu bentuk kekurangan, penyimpangan, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan yang mutlak, tapi dia akan mendapatkan mutlakul amni, yaitu masuk surga walaupun mungkin ke neraka dulu. Itu makna yang wajib kita paham dari makna ayat ini. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Ubadata ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca dengan matanya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu
wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu Muslim wa akhrajahu Imam Bukhari. Wa jaa fi riwayah yani min riwayat Muslim man qala la ilaha illallah. Hadal hadis hadisun azim. Hadis ini adalah merupakan hadis yang agung, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah mengatakan kalimat dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan hadza hadisun adimul mauqi'i wa huwa ajma'u aw man ajma'al ahadis aw min ajma'il ahadisi al-mustamilati alal aqaidi fa innahu sallallahu alaihi wasallam afihi may yakhruju an jam'i milalil kufri ala ikhtilafi aqaidihim wa tabaudiha. Hadis ini dikatakan hadis yang paling agung, yang mencakup dalam hadis itu pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah, di mana dalam hadis ini mencakup 3 pokok. Jadi 3 pokok yang merupakan isi dari Al-Quran. Jadi merupakan isi dari Al-Quran. Jadi pokok usul din, yaitu yang pertama babul iman, yang di situ berkaitan tentang ma'rifatullah. Jadi babul iman berkaitan dengan ma'rifatullah. Yang kedua adalah babur risalah, yakni al-imanu birusul wa bil kutub wa birisalah. Di mana poin yang keduanya yang merupakan pokok agama adalah tentang masalah kerasulan. Dan ini tentunya bagian dari iman, yaitu iman kepada kitab, iman kepada rasul, dan tentunya itu adalah bagian dari syariat. Sedangkan yang ketiga adalah babul mi'ad, bab yang berkaitan dengan al-mi'ad, yaitu isbat yaumil qiyamah, isbatul jannati wan nar, yaitu berkaitan dengan hari kembali, berkaitan dengan al-jaza, berkaitan dengan hari pembalasan, berkaitan dengan hari kiamat, dan disebutkan poin penting di dalamnya adalah al-iman bil jannati wan nar, iman kepada surga dan neraka. Summa qala ulama wal kafir awil kuffar bisigatil jama' ala ikhtilafi aqaidihim wa ikhtilafi adyanihim fa inna madara al-kufri ta'udu ila salasati al-usul. Para ulama mengatakan orang kafir dengan perbedaan akidah mereka, perbedaan tentang agama mereka, maka penyelisihan mereka kepada agama Allah intinya kembali kepada 3 perkara. Jadi penyelisihan semua bentuk tentang penyimpangan yang ada di alam semesta ini adalah kembali kepada 3 perkara ini. Ya, dan itu antum bisa untuk mencermati. Yang pertama, imma inkar ala wujudil khaliq,
Jadi yang pertama pengingkaran kepada adanya Khalik, adanya pencipta. Nah ini yang dinamakan dengan istilah ateis, kaum apa ya ateis, atau dalam bahasa Arabnya mulhid, orang-orang yang mulhid ya, mulhid. Yang kedua adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik dengan menetapkan adanya pencipta ya, tetapi menetapkan adanya sekutu bagi Allah ya. Yang ketiga, kita meyakini bahwa salah satu penyimpangan itu ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah risalah. Itu berkaitan dengan masalah risalah, yaitu yang paling pokok ya, ingkari nubuwati nabiyina Muhammad SAW, ingkari risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ahlul kitab. Jadi siapa mereka? Adalah ahlul kitab. Kemudian yang ketiga adalah al-ingkar bil mi'ad, al-ingkar biyaumil qiyamah, yaitu pengingkaran kepada hari kiamat. Itulah yang dikenal oleh kita dengan istilah duhriyun. Jadi mereka mengatakan ada sudfah, kemudian berakhir dengan kematian saja. Orang yang mengatakan bumi, alam semesta dan kita semua jadi tanpa pencipta, sudfah. Kemudian tidak ada kematian setelahnya. Ya, maaf, tidak ada kematian setelahnya. Maksudnya apa? Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kerangka Islam yang global dengan menyebutkan 3 pokok itu, yaitu apa? Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahullahu al jannata ala makana minal amali. Nah, itu perkataan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini mencakup inti-inti pokok tentang akidah. Inti-inti pokok tentang akidah. Karena semua bentuk penyimpangan, bentuk kekufuran beredar dalam penyimpangan kufur terhadap 3 prinsip yang tadi disebutkan. Kemudian selanjutnya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalilun ansari al-Khadrazi. Jadi beliau itu adalah dari kaum Ansor ya, sahabat Ansor, dan beliau ya sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabatul Ula, Bai'atul Aqabatul Tsaniyah. Beliau sahabat yang mengikuti perang Badar dan peperangan setelahnya. Jadi sahabat kalau udah disebutkan mengikuti perang Badar berarti memiliki keutamaan khusus ya. Karena dipastikan ya dalam kaidah tentang sahabat bahwa dikatakan Allah telah ittila. Ittila itu artinya Allah telah melihat dan Allah telah mengetahui bahwa semua orang yang mengikuti perang Badar itu disaksikan imannya. Bahkan ketika Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ada satu kesalahan yang disebutkan di dalam kisah, bahwasanya beliau membocorkan rahasia perang ke-8 Hijrah, yaitu perang apa? Futuh Mekah, dan beliau mengirim surat untuk saudaranya di Mekah yang dibawa oleh seorang perempuan, kemudian dikejar oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam satu riwayat dikatakan disimpan di bagian dalam kainnya. Ada yang mengatakan disimpan di sanggulnya. Ya. Kemudian Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, i'dzan li
an adriba unuq hadal munafiq. Ja'a fi riwayah Umar, qala Umar, ya Rasulullah idzan li an adriba unuq hadal munafiq. Wahai Nabi, izinkan aku untuk menebas batang lehernya ini munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, jangan. Sungguhnya Allah telah tahu tentang hatinya, imannya, dan Allah telah mengampuninya. Jadi telah mengampuninya. Jadi dipastikan ahlu Badar, orang yang mengikuti perang Badar, mata alal Islam, mata alal iman. Allah tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa mereka akan mati semuanya dalam iman. Artinya akan wafat dalam keadaan iman. Dan Ubadah ibnu Samit itu termasuk sahabat yang berada akhir hidupnya di kota Palestina. Ini Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Qala man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, di sini kan ada 3 judul besar. Pertama tentang syahadat. Asy-syahadah min ba'di al-makna, arti min ba'di kalimana asy-syahadah. Ma huwa syahadah? Asy-syahadah huwa al-i'lan an ilmin. Yani al-i'lan an ilmin. Asy-syahadah makna yang paling sederhana, al-i'lam ma'a ilmin. Syahadah adalah dalam bahasa kita proklamir dengan dasar ilmu. Jadi proklamir dengan dasar ilmu. Karena tidak mungkin orang mempersaksikan sesuatu dalam kondisi dia tidak tahu sesuatu itu. Jadi kalau disebutkan man syahida, ya, maka dalam Quran juga dikatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, syahadah. Ya. Kemudian syahida yang dimaksud di dalam makna hadis ini, kalau kita ingin pahami dengan dalam, syahida adalah aliman bimaknaha, aliman biarkaniha, aliman bisyurutiha, aliman bimuqtadaha, yani amilan bimuqtadaha, amilan binawakidiha. Syahadah yang benar gitu, terhadap kalimat la ilaha illallah itu harus mencakup 5 poin. Jadi kesaksian yang dengannya bermanfaat bagi yang mengucapkan kalimat ini, bagi yang mengikrarkan kalimat ini, maka harus melewati 5. Yang pertama, aliman bimaknaha. Jadi semua orang yang melantunkan kalimat la ilaha illallah, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, harus melewati 5 tahapan. Pertama, aliman bimaknaha. Dia harus tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan makna yang benar cuma satu, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah. Jadi dalam arti mungkin di pekan depan kita akan jelaskan, tidak bisa diartikan la khaliqa ya ilallah, la rozika ilallah, la mawjuda ilallah. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak bisa ditafsirkan dengan la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ya, dikatakan tidak ada hakikat yang wujud kecuali Allah. Atau diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Diambil dari kalimat la ilaha illallah. Maka itu tidak tepat. Yang kedua, aliman bi arkaniha, tahu akan rukunnya. Di mana kalimat tauhid dibangun di atas 2 rukun, dan rukunnya adalah an-nafyu qoblal isbat, penafian sebelum penetapan. An-nafyu penafian,
yaitu menafikan, meniadakan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ilallah isbat, menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Isbat saja bukan tauhid, nafyu saja bukan tauhid. Tapi tauhid adalah an-nafyu ma'al isbat, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Jadi kalau orang mengatakan Allahu ilahun, Allah itu ilah, itu bukan tauhid. Jadi itu bukan tauhid. Karena menetapkan Allah sebagai zat yang disembah tidak berarti menafikan selain Allah berhak untuk disembah. Ya seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, mereka menetapkan Allah berhak disembah, tapi mereka menetapkan Isa, menetapkan Uzair sebagai sembahan selain Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ma'rifatu syurutiha, mengetahui syaratnya. Syarat la ilaha illallah yang paling dikenal oleh kita adalah 7, tapi boleh kita mengatakan 8 dengan poin keempat yang saya akan jelaskan, yaitu amilan bimuktabaha. Syarat la ilaha illallah itu al-ilmu bimaknaha, al-yaqinu, kemudian al-qabulu, al-inqiyadu, kemudian apa? As-sidqu wal mahabbatu wal ikhlas. Nanti ada poin yang ke-8 atau masuknya ke poin berikutnya, yaitu al-kufru wal ingkar wal baro'ah. Ya, itu adalah poin yang ke-8. Tapi yang ma'ruf kita kenalnya berapa? 7. Ilmu dengan maknanya, fa'lam annahu la ilaha illallah, al-yakin, ya, mustaiqinan fi qalbihi. Kemudian al-qabul, al-inqiyad, al-ikhlas, al-mahabbatu, kemudian as-sidqu. 7. Nah, ini dibahas nanti. Kemudian yang keempat, an yakuna amilan bimuktabaha. Tauhid atau kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi yang mengucapkannya apabila amilan bimuktabaha, yaitu mengamalkan dari tuntutan kalimat la ilaha illallah. Tuntutan kalimat la ilaha illallah kita bagi 2. Tuntutan yang memiliki makna al-wala wal bara. Jadi tuntutan kalimat la ilaha itu pertama adalah adanya wala dan bara. Wala artinya loyalitas berupa mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada syariat Allah, mahabbah kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mahabbah kepada orang mukmin. Maka ini dinamakan dengan wala, loyalitas, menolong agama Allah, menolong para nabi-nabi Allah, menolong orang-orang soleh, menolong para ulama. Ini adalah tuntutan. Baro'ah wal kufru, yaitu kufur kepada setiap yang disembah selain Allah, berpaling dari setiap yang disembah selain Allah. Maka ini makna dari muktaba, tuntutan. Karena dalam ayat yaitu surah Al-Baqarah apa ayatnya? Wa yakfur bitaghut paman apa ayatnya? Wa man yu'min billahi. Apa? Pama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itu makna ayatnya. Nah, sedangkan yang kedua yang dimaksud amilan bimuktabaha yaitu amilan bilawazimi la ilaha illallah, yaitu inqiyad istislam bita'ah, yaitu taat dengan ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, dalam arti kalimat la ilaha illallah harus membuahkan amal.
Jadi membuahkan amal. Tuntutan kalimat la ilaha illallah itu adalah istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Yaitu tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dengan mentaati perintahnya. Jadi menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, berhaji itu merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Yang kelima adalah arifan aliman binawaqidiha. Orang yang mempelajari kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia juga harus tahu kepada pembatalnya. Artinya kalau kita belajar sifat wudu, kita belajar syarat wudu, kita belajar kaifiyah wudu, kita belajar rukun wudu, kita belajar syarat wudu, maka kita juga belajar pembatal wudu. Kita juga sholat, kita belajar syarat sholat, rukun sholat, wajibat sholat, sampai kita belajar mustahabatus sholat, dan kita pun belajar pembatal sholat. Kita belajar puasa, syarat puasa, cara puasa, pembatal puasa. Maka sangat aneh bagi orang mukmin atau orang yang mengklaim muslim atau mukmin, dia belajar kalimat la ilaha illallah tetapi dia tidak belajar tentang pembatalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada batal sholat, maka juga ada batal kalimat la ilaha illallahnya, yang dinamakan dengan nawakidul iman, nawakidul Islam. Jadi ada pembatal yang bisa membatalkan terhadap kalimat la ilaha illallah. Imma pembatal itu tata'alaq bil qalbi, imma pembatal itu tata'alaq bil lisan, imma pembatal itu tata'alaq bil amal. Jadi pembatal la ilaha illallah itu ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Maka itu wajib dipahami oleh setiap muslim, aliman bi maknaha, aliman bi arkaniha, aliman bi syurutiha, amilan bi muqtadaha, aliman bi nawaqidiha. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa melewati poin-poin tadi, maka itu tidak bermanfaat kalimat tauhidnya. Terakhir, yang dimaksud alim, hal yang bagi likuli muslim an yahfadhaha, hal yang bagi likuli muslimin an ya'rifa adilataha. Pertanyaan, yang dimaksud tahu bagi seorang mukmin terhadap 5 poin tadi, apakah yang dimaksud tahu itu harus menghafalnya? Jadi dalam arti kalau ditanya, tahu enggak surat la ilaha illallah 7, harus tahu enggak dia merinci ini. Kalau dia ditanya berapa rukun la ilaha illallah, ya, apakah dia tahu umpamanya 10 pembatal tauhid, 10 pembatal iman, 10 pembatal Islam, tahu enggak? Ya, kalau rinciannya tidak tahu. Maka kata para ulama, al-mafrud bil madhamin, yakni al-mafrud bi madmuniha. Mal murad, yang dituntut untuk semua manusia adalah mengamalkan cakupannya, mengamalkan isinya, bukan sekedar menghafalnya. Jadi kalau antum tidak hafal tadi rukun la ilaha illallah, tidak hafal syarat 7 gitu, 7, tapi udah teraplikasi dalam hakikat amal kita, teraplikasi dalam hakikat tauhid kita, maka bagi orang awam adalah cukup. Hanya kita tahu bahwa Allah mengatakan apa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, bahwa orang yang
faham dengan dalilnya, faham dengan perinciannya, maka dia memiliki apa? Keutamaan yang Allah Ta'ala berikan, ya. Sebagai contoh, ketika Jariyah ditanya oleh Nabi SAW, tentunya tidak ditanya dalilnya. Jadi beliau tidak ditanya dalilnya. Nabi SAW bertanya, ketika ada sahabat ingin memerdekakan budak perempuan Jariyah, maka Nabi SAW bertanya, man ana ainallah, siapa aku, di mana Allah? Maka dia mengatakan, anta Rasulullah, Allahu fis sama, engkau adalah Rasul Allah dan Allah di atas langit. Faqala Nabi SAW, a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia bahwa dia adalah mukmin. Jadi dalam arti begini, kalau antum mengatakan udah tahu apa hukumnya menyembah berhala, haram, ya, walaupun tidak tahu apa itu berhala, ausan, ini kan perinciannya tidak tahu, tapi orang udah tahu bahwa syirik tidak boleh, ya, bahwa datang ke dukun tidak boleh, sihir tidak boleh, walaupun ayat sihirnya dia tidak hafal. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Sihir ayat 99, ayat 102. Iya. Jadi itu tentang ayat sihir. Dia tahu bahwa sihir adalah haram. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat man syahida alla ilaha illallah, dan kita belum merinci, itu menyebutkan kalimat yang global yang kita pahami dari hadis Ubadah ibnu Somit radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini pembelajaran kita di sore yang berbahagia ini, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.